Berdoalah agar kerajaan Allah datang dan terjadi di dunia ini. Inilah yang di Yesus ngomong. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu adalah sebuah doa. Maka sikap kita terkait kerajaan Allah itu juga harus melalui doa. Kerajaan Allah bisa datang kepada banyak orang kalau banyak orang itu terima Yesus melalui pemberitaan Injil. Maka itu berarti waktu saya berdoa, datanglah kerajaanmu, saya berdoa agar Injil diberitakan dan banyak orang bertobat melalui pemberitaan Injil itu. Seberapa sering saudara berdoa untuk pemberitaan Injil? Jikalau kerajaan Allah itu adalah kondisi di mana kehendak otoritas Allah, kuasa Allah berkuasa atas kehidupan, seberapa sering kita berdoa agar banyak orang menjadi taat kepada Tuhan, banyak orang hidup seturut kehendak Tuhan. Wiersbe bilang, ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita menegaskan bahwa Allah adalah Raja. Dia Raja yang perlu diberitakan dan perlu ditaati kehendaknya. Allah memang Raja, tapi banyak orang tidak mengakui dia sebagai Raja. Yesus itu Raja, tapi banyak orang menolak dia. Banyak orang tidak mau percaya kepadanya. Bahkan mungkin diri kita sendiri. Orang Kristen harus berdoa agar orang-orang seperti itu berlutut di kaki Tuhan dan mengaku dia sebagai Raja dalam hidup. Jikalau ada istri yang cinta Tuhan tapi suami tidak peduli pada kehendak Tuhan, istri perlu berdoa untuk suami. Dan kalau suami menjadi peduli dan percaya pada Tuhan, sesungguhnya si istri telah berdoa, datanglah kerajaanmu atas suamiku. Jikalau ada suami yang cinta Tuhan tapi istri tidak peduli pada kehendak Tuhan, lalu si suami berdoa supaya istri menjadi takut Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sebenarnya si suami sedang berdoa, datanglah kerajaanmu atas istriku. Orang tua yang berdoa untuk anak, datanglah kerajaanmu atas anakku. Anak-anak yang berdoa untuk orang tua, datanglah kerajaanmu atas orang tua. Datanglah kerajaanmu atas pacarku. Datanglah kerajaanmu atas pembantuku. Datanglah kerajaanmu atas majikanku. Datanglah kerajaanmu atas sahabatku. Tapi yang paling utama, pastikan dirimu sendiri. Datanglah kerajaanmu atas diriku. Sering kita hidup ini, mulut mengakui Yesus Raja, Allah itu Raja. Tapi seringkali kita tidak hidup seturut kehendaknya. Kehendak kita yang kita mau, keinginan kita yang kita mau, otoritas kita atas hidup kita. Dengan kata lain, kita mau menjadi raja atas hidup kita sendiri. Kita naik di atas tahta kehidupan dan memerintah sebagai raja atas hidup kita sendiri. Tapi kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita harus rela menyerahkan tahta kita kepada Allah, supaya dia yang berkuasa, dia yang berotoritas, dia yang menyatakan kehendaknya mutlak kepada kita. Kata-kata bagus dari C. Lewis Smith, ketahuilah bahwa doamu untuk memohon kedatangan kerajaan Allah berarti bahwa engkau sendiri turun dari tahta yang telah kau dirikan untuk dirimu sendiri, bahwa engkau melepaskan tahta yang telah kau beli demikian mahal itu dan meletakkannya di hadapan Tuhan, bahwa engkau harus melepaskan segala kuasa yang telah kau cintai itu untuk menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada kerajaan Allah. Sungguh-sungguhkah doaku, datanglah kerajaanmu dan bukan datanglah kerajaanku? Apakah aku betul-betul ingin bahwa tidak ada dan tak seorang pun di dunia ini yang berkuasa selain daripada dia, hanya dia sendiri? Bapa, ajarlah kami berdoa, datanglah kerajaanmu. Bapa, pimpinlah kami dengan roh dan firman-Mu sedemikian sehingga kami semakin tunduk kepadamu. Datanglah kerajaanmu, bukan datanglah kerajaan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi
seperti di surga. Amin. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.